Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Alvaria, NPM 2103010018. Di sini saya akan mempresentasikan materi moderasi beragama bersama rekan saya, Putri Adelia, NPM 2103011075. Materi yang pertama adalah A. Pengertian dan prinsip dasar moderasi beragama. Moderasi adalah kegiatan untuk mengatur, memandu, serta menengahi komunikasi interaktif, baik yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Moderasi juga diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Adapun istilah moderasi menurut Khalid Abou El-Fadl dalam The Great Dive adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Secara bahasa, moderasi berasal dari bahasa Inggris, moderation, yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Sementara dalam bahasa Arabnya, kata moderasi sering diungkapkan dengan kata wasatiyah. Kata al-wasatiyah merupakan nisbah dari kata al-wasat, dengan huruf sin yang disukun, dan al-wasat dengan huruf sin yang difathahkan. Yang keduanya merupakan bentuk masdar atau infinite dari kata kerja al-wasat. Ibnu Manzur berkata dalam lisan al-Arabnya, kata wasata dengan sin di fathah bermakna di antara dua tepi, sementara al-wasat dengan sukun bermakna di antara, seperti kata jalas, wasat, al-kawan, saya duduk di antara kaum. Sementara kata al-wasat mengandung arti empat arti yang berdekatan. Pertama, kata benda yang berposisi di pertengahan dari dua posisi yang bertentangan. Kedua, kata sifat yang berarti pilihan atau khiyar, utama, afdal, dan terbaik, ajwad. Ketiga, mengandung arti adil. Keempat, sesuatu di antara hal yang baik dan buruk, al-sayu baina al-jayyid wa al-rodi. Dalam Mujam Makayis, Ibnu Faris menuturkan yang dimaksud dengan wasa'iyah berasal dari huruf W, S, T atau wasato, yang berarti suatu yang menunjuk pada keadilan dan tengah-tengah. Sementara pakar bahasa Raghib al-Asfahani mengatakan wasa'iyah yang berasal dari wasat berarti sesuatu yang berada di antara dua ekstremitas. Sementara yang berasal dari aswad, ausat, memiliki arti titik tengah, misalnya kedermawanan berada di antara kikir dan boros, tidak melampaui batas, yakni tidak terlalu ke kanan atau ifrot, dan ke kiri, tafrit. Menurut Mukhlis Hanafi dan kawan-kawan, istilah wasa'iyah atau wasat memiliki arti dasar segala yang baik sesuai dengan objeknya. Orang yang mempunyai sifat wasat tersebut dinamakan wasit. Istilah ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti sebagai berikut. 1. Penengah, pengantara, misalnya dalam berdagang, bisnis, dan sebagainya. 2. Pelerai, pemisah, pendamai antara orang yang berselisih. Dan 3. Pemimpin pertandingan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderat mempunyai arti 1. Selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. 2. Berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Menurut Masdar Hilmi, kata moderasi tidak ada kesepakatan para ulama salaf. Namun, moderasi sering diidentikan dengan kata Arab seperti al-wasat, at-taswasuf, moderasi, al-qis, keadilan, al-tawazun, keadilan, al-itidal, harmoni, tasamuh, toleransi. Dari kata-kata inilah
yang digunakan oleh umat Islam untuk menyatakan Islam yang moderat, yang tanpa kekerasan. Sementara dari segi terminologi, Yusuf Al-Qaradawi Ansori mengatakan wasaiyah, moderasi sering diidentikan dengan tawazun, keseimbangan, yakni suatu upaya untuk membangun antara dua sisi yang tidak cenderung ke sisi atau ujung atau pinggir yang bertolak belakang, sehingga yang tidak terjadi dominasi pada salah satunya dan menafikan yang lain. Misalnya, dua sisi yang bertolak belakang antara materialisme dan spiritualisme, individualisme dan sosialisme, paham idealis dan realis, kedua sisi yang berlawanan tersebut, sehingga seorang yang moderat harus pandai dalam menyikapi sesuatu persoalan dengan memberi porsi yang seimbang tanpa memberatkan salah satunya, seperti yang dikatakan oleh Muhammadul Bakir dan Khatijah Othman bahwa secara bahasa term wasat memiliki makna kompromi, memilih jalan tengah dan posisi tengah yang ada dalam lingkaran Qaradawi, menegaskan sikap moderat ialah sebuah sikap keadilan yang terlahir dari adanya konsekuensi sebagai seorang saksi atas dasar Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 143, sekaligus konsistensi dalam manhaj yang dianutnya berdasarkan Quran Surah Al-Fatihah ayat 6, juga yang diartikan sebagai dasar kebaikan sekaligus ajang dalam menampakkan keutamaan dalam segi kebendaan dan makna, tempat yang aman dari mara bahaya, sumber kekuatan, pusat persatuan dan perpaduan. Muhammad Bakarim dalam disertasinya mengungkapkan yang dinamakan dengan wasaiyah tersimpul dalam 3 pengertian pokok. Pertama, keadilan yang merujuk pada penafsiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang ditafsirkan dengan keadilan. Kedua, terbaik atau khiyar sebagaimana didasarkan pada Quran Surah Al-Imran ayat 110. Ketiga, menengahi dan berada di antara dua kutub yang ekstrim, sehingga dari ketiga sifat inilah moderasi dapat dipahami. Ketiga term tersebut tidak dapat dipisahkan. Jikalau sementara orang memahami moderasi hanya tersebut nomor yang terakhir, itu merupakan sebuah kekeliruan, karena sikap adil juga dapat diartikan sebagai sikap yang moderat. Begitu juga nomor 2. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan moderasi atau wasaiyah memiliki arti adil, persamaan, tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan. Artinya, segala sesuatu perbuatan harus diupayakan berada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Perilaku moderat mempunyai cakupan yang luas, mulai dari akidah, syariah, akhlak, filsafat, dan lain sebagainya. Lebih tegas lagi, perilaku moderat tidak hanya dijalankan dalam perkara agama, tetapi dilaksanakan dalam setiap inti kehidupan. Materi yang kedua, B. Landasan moderasi dalam tradisi beragama. Salah satu bentuk moderasi beragama yang ditunjuk Islam adalah dengan memberikan kebebasan beragama. Ini dapat kita lihat pada pasal 25 Madinah yang menyebutkan bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan orang-orang Islam agama mereka. Pasal ini memberikan jaminan kebebasan beragama. Piagam Madinah adalah suatu piagam politik yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW tidak lama setelah beliau hijrah ke Madinah. Digunakan untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Dalam piagam itu dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok,
dan kewajiban mempertahankan kesatuan hidup bersama. Di antara wujud kebebasan beragama itu adalah beribadat menurut agama masing-masing dalam kehidupan bersama. Itu komunitas Yahudi bebas dalam melaksanakan agama mereka dan Islam menunjukkan toleransi terhadap agama lain. Kebebasan beragama yang ditetapkan dalam Piagam Madinah itu tampaknya lebih dulu dari turunnya firman Allah. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingat pada takhut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada tali agama yang kuat, yang tidak pernah putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Baik, materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Putri Adelia. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Kebebasan beragama itu tampak pula pada pertemuan tiga agama di Madinah, yaitu agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Dalam suasana kebebasan beragama diadakan dialog dan debat teologis antar pemuka agama dari ketiga agama itu. Pihak Yahudi menolak sama sekali ajaran Isa dan Muhammad SAW. Mereka menonjolkan Uzair Allah. Pihak Nasrani mengemukakan paham Trinitas dan mengakui Isalah adalah anak Tuhan. Muhammad mengajak untuk tidak menyembah Tuhan kepada Yahudi dan Nasrani. Muhammad mengajak, marilah kita menerima kalimat yang antara kami bahwa tidak ada yang wajib disembah selain Allah. Kita tidak mempersekutukannya dengan siapapun, tidak pula di antara kita mempertuhankan yang lain selain Allah. Pertemuan tiga agama tersebut tidak membawa kepada kesatuan agama. Yahudi Nasrani tetap dengan pendiriannya. Muhammad juga tidak memaksa untuk mengubah agama mereka. Muhammad SAW hanya mengajak mereka mengesahkan Allah. Kemudian ketika bulan Januari 630 Masehi atau Ramadan tahun ke-8 Hijriah, kota Mekah jatuh ke bawah kekuasaan Islam, dikenal dengan sebutan Fath atau penaklukan par excellence. Muhammad SAW menunjukkan kebesaran jiwa, keluasan, dan kasih sayangnya dengan memberikan amnesti umum kepada seluruh kaum musyrikin Quraisy, termasuk semua pemimpin mereka. Sejalan dengan kebijakan tersebut, tidak satu pun dipaksa Islam. Konversi agama tampaknya benar-benar diserahkan kepada kesadaran mereka. Piagam Madinah yang berlaku pada Rasulullah, ketentuan-ketentuan moderasi beragama yang menjadi dasar kerukunan beragama. Artinya, pemeluk agama yang berbeda harus berdampingan secara damai. Agama yang berbeda tidak menjadi penghalang bagi kerukunan hidup di tengah masyarakat. Dalam beribadah sebagai individu maupun dalam berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat, Islam mengajarkan untuk selalu moderat. Islam cinta damai. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 114 menjelaskan, tidak kebaikan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, berbuat baik, atau mengadakan perdamaian di manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan, kelak kami kepadanya pahala yang besar. Perdamaian antara orang Islam dan Islam diperbolehkan dengan berdasarkan ketentuan syariat. Jika mereka merendah berdamai, maka merendahlah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya yang mendengar Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Anfal. Nabi SAW sangat dalam usaha kepada perdamaian. Al-Din, Al-Mu'amalah atau